rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subuh hari ini kita kembali mendapatkan limpahan-limpahan nikmat, limpahan-limpahan rahmat, limpahan-limpahan keberkahan semata-mata berasal daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Sedikit kita memetik ibrah atau pelajaran dari penggalan ayat yang tadi saya kutip di awal tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa idz qala Musa liqaumihi, wahai Muhammad, jadikanlah satu pembelajaran atau peringatan ketika Musa berkata kepada Bani Israel, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'murukum, memerintahkan kalian, antasbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi betina. Apa latar belakang daripada perintah penyembelihan ini? Latar belakangnya adalah ada di kalangan Bani Israel ini seorang yang kaya raya, tapi tidak punya anak untuk mewarisi kekayaannya. Orang kaya ini hanya memiliki keponakan-keponakan yang banyak, dan dia ini bersikap bakhil kepada kemenakan-kemenakannya ini, sampai kemudian kemenakan-kemenakannya ini membuat persekongkolan. Akhirnya mereka membunuh pamannya ini dengan motif untuk mendapatkan harta warisannya. Jadi di suatu malam mereka kemudian bersekongkol, pamannya ini dibunuh, kemudian mayatnya dibuang di pinggir jalan. Nah, sehingga ketika pagi hari tiba, Bani Israel ini geger. Ada mayat yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan, dan mereka tidak tahu siapa yang membunuh. Akhirnya mereka saling tuduh-menuduh, sampailah kemudian berita ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa jika kalian ingin mengetahui siapa pelaku pembunuhan ini, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah ini sebenarnya sederhana. Hanya menyembelih seekor sapi, yang penting betina. Sapi yang penting betina. Apakah sapinya warna coklat atau warna kuning, tidak ada masalah. Apakah sapinya ini dipakai membajak, dipakai mengairi tanaman atau tidak, tidak ada masalah. Yang penting seekor sapi betina. Akan tetapi kaum Nabi Musa ini kemudian banyak bertanya. Nah, mereka menanyakan, wahai Musa, tanyakan kepada Allah, itu sapi betina itu yang tua atau yang muda? Kemudian Nabi Musa mengatakan, Allah katakan tidak tua tidak muda,
tapi ada di tengah-tengah. Jadi perintah yang tadinya begitu luas pintunya ini disempitkan sendiri. Ternyata tidak cukup itu. Mereka bertanya lagi, apa warnanya? Jadi sudah ini sapi betina, tidak tua, tidak muda, ini sudah agak susah dicari. Kemudian mereka bertanya lagi, warnanya apa? Tambah sempit, tambah sulit. Jadi jawab, Allah mengatakan warnanya kuning menyala. Kuning menyala. Tasurrun nadhirin, dan orang-orang yang memandangnya ini akan senang melihatnya. Nah, ini warna yang langka ini. Kuning menyala dan menyenangkan orang-orang yang melihat. Ini bertambah sulit lagi. Tapi apakah kemudian kaumnya sudah merasa cukup dengan itu? Ternyata belum. Mereka berkata lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintalah kepada Allah untuk menjelaskan detailnya. Bagaimana sebenarnya hakikat daripada sapi betina yang diperintahkan kepada kami untuk disembelih ini? Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, sapi ini dimuliakan oleh pemiliknya. Tidak digunakan membajak kebun, tidak juga digunakan untuk mengairi tanaman. Tidak ada cacatnya dan tidak ada belangnya. Musallamatun la siyata fiha. Nah, ini sudah. Jadi tadi sekedar sapi betina yang umum, kemudian karena banyak sekali pertanyaan, akhirnya kemudian menjadi sapi betina yang langka, yang susah didapatkan. Dan akhirnya mereka mendapatkan sapi betina ini ternyata ada di tangan seorang anak yatim yang tidak mau menjual sapinya ini kecuali dengan harga emas sepenuh kulitnya. Jadi seumpama kulit sapi ini dihamparkan, kemudian di atasnya ini ditabur dengan ringgit emas, nanti penuh tertutup semua kulit ini, baru dia mau jual sapinya. Akhirnya apa yang terjadi? Harta orang yang meninggal ini digadai. Jadi harta yang menjadi penyebab dia dibunuh oleh kemenakan-kemenakannya karena mereka hendak mewarisi, ini digadaikan. Digadaikan dengan apa? Dengan emas sepenuh kulit sapi ini. Emas sepenuh kulit sapi ini, lalu kemudian dibayarkanlah harganya kepada anak yatim ini. Sapinya disembelih, lalu kemudian diambil lidahnya sapi ini. Ada yang mengatakan diambil ekornya. Kemudian dipukulkan kepada orang yang mati ini. Kemudian orang yang mati ini hidup kembali. Ditanya, siapa yang membunuh kamu? Dia tunjuk, ini kemenakan-kemenakanku ini. Ya mah, ini semua ini kemenakan-kemenakanku ini yang bunuh saya. Kemudian dia mati lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ibrah yang disampaikan oleh para mufassir kita tentang kisah ini. Yang pertama, pertanyaan itu ada 3 macam. Pertama, ada pertanyaan yang hukumnya fardu ain. Mesti kita tanyakan. Kita mesti ambil peduli. Apa itu? Yaitu menanyakan tentang apa-apa yang wajib kita ketahui sebagai individu tentang agama kita. Nah, di sini kita tidak boleh malas tahu. Inilah makna fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kalian tidak mengetahui. Ini pertanyaan yang hukumnya wajib. Jadi kadang-kadang kita itu diwajibkan bertanya, yaitu menanyakan hal-hal yang mesti atau tidak bisa tidak harus kita ketahui tentang agama kita. Tentang bagaimana kita menunaikan sholat ini dengan absah, dengan benar.
rukun-rukunnya, syaratnya, wudhunya dan lain sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang wajib jika kita tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang hukumnya itu fardu kifayah untuk kita tanyakan. Apa itu? Terkait dengan fatwa-fatwa yang penting diketahui oleh orang banyak, ya, tentang kasus-kasus tertentu yang mungkin viral. Kemudian ini ada kaitannya dengan muamalah kita sehari-hari. Bagaimana hukumnya umpama Bitcoin, umpama orang bisnis dengan menggunakan Bitcoin ini, investasi dengan Bitcoin dan sebagainya. Nah, ini kalau kita seumpama melibatkan diri di situ, ini mesti kita tanyakan dulu kepada orang-orang yang ahli. Nah, tapi hukumnya fardu kifayah, artinya tidak semua orang wajib menanyakan. Hanya yang istilahnya ingin melibatkan diri di dalam hal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada pertanyaan yang mengada-ngada. Mengada-ngada. Kita tahu juga tidak bertambah ilmu kita, kita tidak tahu juga kita tidak disebut bodoh. Nah, jadi kita tahu tidak bertambah ilmu, kita tidak tahu juga tidak disebut bodoh. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ada yang hukumnya haram kita tanyakan. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, la tas'alu, janganlah kalian menanyakan kepada Rasulullah. Jangan kalian tanyakan kepada Rasulullah asya'a, perkara-perkara, intubdalakum, yang jika dijelaskan kepada kalian tasukum, maka itu akan memberatkan kalian. Nah, inilah seperti contohnya Bani Israel ini tadi. Jadi sesuatu yang awalnya ringan, tapi karena banyak tanya akhirnya jadi berat. Nah, sesuatu yang sebenarnya mudah kita pahami, lalu kemudian karena kita mendetail-detailkan, malah kemudian menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Terutama di dalam bidang akidah. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang terkait dengan keimanan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada level tertentu ya, yang mana kita ini diarahkan untuk beriman saja. Pokoknya imani saja. Kita tidak tahu, kita tanyakan. Tapi ada hal-hal tertentu yang justru karena kita tidak tahu, maka kita imani saja, tidak perlu kita tanyakan. Supaya apa? Supaya selamat kita punya pemikiran, selamat kita punya keyakinan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang haram ya, terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatu, lalu kemudian siapa yang menciptakan Allah? Ini termasuk contoh pertanyaan yang mengada-ngada. Apalagi contohnya, mampukah Allah Subhanahu wa taala menciptakan batu yang begitu berat, saking beratnya batu ini sampai-sampai Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Ini termasuk pertanyaan. Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang haram hukumnya dan bisa menjadi jalan setan untuk kemudian memasukkan was-was di dalam hati kita, sehingga kemudian akan mengaburkan keimanan kita. Juga di dalam fikih ini banyak pertanyaan yang mengada-mengada. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat dan lain sebagainya? Kenapa tawaf ini harus keliling Ka'bah 7 kali? Kenapa bukan 5 kali kah atau 10 kali kah? Kenapa sa'i antara Safa dan Marwah ini harus lari-lari? Kenapa tidak cukup jalan-jalan saja? Dan lain-lain sebagainya. Ini namanya pertanyaan-pertanyaan konyol yang mengada-ngada. Nah, ini yang haram ditanyakan, yang seperti ini. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kisah ini kita diajarkan tentang bagaimana sekuat apapun kita, sehebat apapun rencana kita, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang bukan bahagian
Kita tidak bisa mendapatkan apa yang bukan bagian kita. Sekuat apapun kita, sehebat apapun rencana kita. Begitu juga sebaliknya, selemah apapun kita, jika sesuatu sudah ditetapkan untuk kita, maka itu akan menjadi milik kita bagaimanapun caranya. Nah, itu kita pelajari tadi. Bagaimana anak yatim ini yang tidak tahu apa-apa tentang persekongkolan kemenakan-kemenakan orang kaya ini, justru dia yang mendapatkan harta yang dikumpulkan oleh orang kaya ini semasa hidupnya. Dia yang dapatkan. Sementara kemenakan-kemenakannya yang mungkin sudah bertahun-tahun menyusun rencana untuk mendapatkan harta pamannya, bahkan kemudian melakukan pembunuhan, justru tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan hukuman. Jadi sekuat apapun kita, sehebat apapun rencana kita, dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk kita. Sebaliknya, selemah apapun kita, ketika sesuatu itu sudah ditakdirkan menjadi milik kita, maka sesuatu itu akan tiba di tangan kita pada waktunya. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian yang terakhir, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bercermin dari seorang paman yang kikir ini. Orang ini kaya, banyak harta, tapi bersikap kikir kepada kemenakan-kemenakannya. Nah, ada satu pintu yang seringkali atau paling sering dimasuki oleh syaitan di dalam hati setiap manusia. Apakah dia kaya, apakah dia miskin? Apa itu? Asy-syaitanu ya'idukumul faqrah. Nah, yaitu syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Takut fakir, takut miskin, takut berkekurangan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, menyisihkan sebahagian penghasilan kita untuk kita tabung, atau menyiapkan masa depan yang baik untuk anak-anak kita dengan investasi, pendidikan dan lain sebagainya, itu adalah hal yang cerdas. Karena kita tahu bahwa dunia ini setiap detiknya, setiap menitnya berubah. Akan tetapi, kalau semua itu kemudian mengakibatkan kita meragukan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu, maka itu adalah sesuatu yang lain. Bahwa menabung ini sesuatu yang positif. Nabi kita mengatakan, kau tinggalkan anak turunmu dalam keadaan mampu, itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan yang lemah, menjadi beban, meminta-minta kepada orang dan lain sebagainya. Akan tetapi ada juga di antara manusia ini yang hidup seperti celengan. Hidup seperti celengan. Apa yang dimaksud dengan hidup seperti celengan? Ya, hanya menjadi tempat penampungan uang saja. Celengan itu bagaimana? Celengan itu kalau sudah penuh, terpaksa dipecahkan. Jadi janganlah kita ini kemudian hidup ini seperti celengan. Hanya betul-betul menjadi tempat penyimpanan harta, sementara kita juga membutuhkan sedekah untuk menerangi kubur kita. Nah, kita juga membutuhkan infak untuk jariah kita. Jadi jangan sampai kita hidup seperti orang miskin, kemudian nanti hisabnya itu dihisab seperti orang kaya. Jadi hidup seperti orang miskin karena kikir, kemudian nanti di akhirat akan dihisab seperti hisabnya orang kaya. Nah, jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa ibrah penting yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dalam petikan suratul Baqarah ini. Jadi ketika kita membaca ayat ini, wa idh qala Musa liqaumih, dan ingatlah wahai Muhammad, jadikanlah peringatan pembelajaran
Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina, maka lanjutkan membaca ayat ini, kemudian tadaburi dan latar belakangnya seperti itu tadi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ibrah pada Jum'ah yang berkah ini. Kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut datangnya perintah agung Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jum'ah. Kita sempurnakan sunnah-sunnahnya. Kalau tidak ada yang menyibukkan agak berpagi-pagi kita datang ke masjid ini, kemudian hari ini kita pantaskan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menjadi bahagian daripada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon dimaklumi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.